live Instagram keempat. Untuk yang pertama kemarin kita buat aneka bentuk bintang, ada 4. Kemudian 2 dan ketiga kita bahas tentang kreasi anyaman berbentuk keris. Nah, kali ini saya ingin share juga untuk bentuk pecut. Kemudian yang saya bilang kemarin ada 3 pola, yang keris, kemudian yang tombak, kemudian pedang. Nah, di sini untuk yang sini ini pola yang tombak. Jadi pola yang melingkar dan bentuknya mengerucut. Ini disebut pola yang tombak. Kemudian yang bagian sisinya rata ini pola yang pedang. Nah, untuk yang pecut di sini ada 2 pola sebenarnya. Kalau yang ini dengan 2 lembar daun. Jadi ada 2 anyaman di sini. Kalau misalkan kita buat dari 4 helai daun, kita tidak membutuhkan bagian lidinya. Jadi anyamannya berbeda. Kali ini kita akan buat, ini paling dasar sebenarnya untuk pola yang dibuat yang tradisional ya. Ada 3, yang bentuk pecut, kemudian keris, sama yang satunya walang. Oke, kita mulai. Yang kita perlu menyiapkan 1 lembar daun, kemudian pisahkan dari batang lidinya. Untuk bagian bawahnya tidak dipisahkan sebagai pegangannya. Seperti ini. Kita buat pecutnya dulu. Kita lipat setengah ke samping, kemudian bagian satunya, bagian kanan, menyilang seperti ini. Nah, selanjutnya kita ulangi lagi. Jadi cuma melingkari batang lidinya seperti ini sampai di ujung daun. Selamat bergabung Gale. Seperti ini. Selamat bergabung Farah. Nggak terlalu kecepatan ya, seperti ini. Kita lipat ke belakang, kemudian bagian satunya ke belakang juga, jadi secara bergantian. Ya, untuk yang nggak sempat nonton live-nya di sini, teman-teman juga bisa lihat di channel saya Sigit Paripurno Janur di YouTube. Di situ saya share berbagai macam pola lipat dan anyaman daun kelapa. Selamat bergabung si Diade. Oke, ini udah sampai ujung. Kita lipat bagian ujungnya buat simbol untuk menutup. Seperti ini. Kemudian pola yang kedua, yang seperti ini, kita siapkan dulu 1 lembar daun kelapa atau janur, kemudian pisahkan dari batang lidinya. Untuk bagian bawahnya enggak. Jika mengajarkan untuk anak-anak, cutter bisa diganti dengan tusuk gigi, jadi lebih aman dimainkan. Oke. Kalau biasanya kita buat menyamping seperti ini, kali ini kita buat melebar di sini. Jadi kita buat melebar seperti ini, kemudian kita lipat ke arah samping, kemudian bagian yang ini masuk di sela bagian sini. Jadi seperti ini. Kita buat agak longgar. Kemudian kita tarik perlahan. Selanjutnya kita lipat ke arah atas, ini juga ke arah atas, dan ulangi langkah tadi. Kita lipat ke samping, kemudian masuk di atas lidi seperti ini. Jadi kiri kanan saling mengunci.
seperti ini. Terkadang untuk pola yang ini saya gunakan juga untuk kembar mayang, jadi pengganti kerisan. Karena emang lebar juga bentuknya agak panjang, jadi cukup pas jika buat dekor. Oke, kita ulangi. Lipat samping, kemudian masuk ke sebelah kiri. Kita ulangi. Oke, ke atas, kemudian lipat di bawah lidi dan lipat di atasnya lidi, seperti ini. Bagi yang ingin belajar cara kreasi lipat janur yang bentuk teks, saya juga susun di Karya Karsa Sigit Paripurno. Di situ dalam bentuk teks dan disertai dengan gambar step by stepnya, jadi lebih mudah dipelajari. Kalau misalkan video kurang cermat untuk melihatnya, kadang kelewat kayak gitu, jadi lewat PDF atau teks lebih gampang buatnya. Untuk jenisnya sendiri cukup banyak di sini. Kita kemarin kan udah, yang pertama itu ada 4 jenis bintang, yang bintang 3, kemudian 4, 5, dan 6. Kemudian video kedua saya share tentang keris, itu 3 macam. Terus video ketiga saya share 3 pola lagi yang bentuk keris, dan sekarang saya share 3 lagi. Ini udah 9 sama 4, 13 macam. Udah 13 macam. Dan ini masih banyak lagi pola yang stick seperti ini, yang dengan lidi. Oke, ini udah sampai atas. Kemudian bagian ujungnya kita pakai pola pecut tadi, melingkari batang lidi di tengahnya. Di rumah baru ramai, soalnya keluarga baru kumpul dari Surabaya dan dari Boyolali. Oke, kita ikat. Seperti ini. Selanjutnya pola yang ini, yang tombak. Kita siapkan lagi 1 helai daun kelapa seperti ini, dan pisahkan dari batang lidinya. Kemudian kita lipat ke arah samping seperti ini. Kemudian kita timpa di atasnya seperti ini. Oke. Kemudian kita lipat lagi ke arah samping. Jadi ini nanti membentuk semacam persegi mengelilingi batang lidi di tengahnya. Seperti ini, lipat, kemudian bagian bawahnya numpuk di atasnya. Kita lakukan berulang-ulang sampai ujung daun. Halo, untuk Agatha, lama tak jumpa. Teman pitching dulu. Kita lipat seperti ini. Kemudian ke sini, ditumpuk lagi, lipat lagi ke sini. Halo, selamat bergabung MJU 89. Nah, untuk polanya sendiri, kalau yang bentuk ini ada 2 macam. Besok saya share juga. Tapi untuk hasil akhirnya sama. Tapi cara buatnya beda, yang bentuk kotak ini. Untuk yang pola tombak ini ada beberapa macam. Ada yang pakai 2 janur juga, kemudian ada yang bentuk
segi 6. Jadi kalau untuk polanya sendiri kayak kita bikin koin mainan kayak gitu. Jadi melingkar di batang lidi tapi bagian tepinya segi 6. Untuk pola yang ini saya jarang sekali gunakan dalam kembar mayang atau dalam sebuah dekorasi. Soalnya apa ya? Mungkin emang jarang saya pakai sih karena jadi biasanya cuma anyaman walang atau ular-ularan itu, kemudian keris. Yang paling banyak itu. Kalau kita mau pelajari sebenarnya untuk polanya sendiri banyak banget. Jadi seperti halnya origami, dalam pemanfaatannya nggak cuma kita bisa buat kapal atau bikin pesawat terbang kayak gitu. Kalau kita ulik lebih dalam gitu, bisa berbagai macam bentuk yang bisa dihasilkan dari kertas origami. Sama juga kayak ini, janur atau daun kelapa. Dulu saya 2016 itu iseng sebenarnya. Jadi saya kan pekerjaannya ngelukis sama ilustrator juga kan. Terus kebetulan iseng. Kadang kan kalau lagi dekor gitu, dulu obrolannya malah apa ya, guyonan sama ortu saya. Sebenarnya bisa nggak sih janur dibikin yang lain kayak gitu, aku tanya. Terus dijawab sama bapakku, ya dari mbahmu dulu ya bikinnya kayak gini ngono. Terus pertama itu saya bikin itu kancil, kemudian bentuk laba-laba gitu. Nah awal-awal itu saya upload di Facebook dulu, dan yang like itu banyak banget. Akhirnya saya bikin pameran dulu di dekat UNS. Kebetulan saya dapat kenalan punya sebuah galeri dan juga itu cafe yang temanya alam ya, itu namanya Food Park dekat Universitas 11 Maret. Nah di situ saya pameran 3 hari. Jadi saya ngenalin kreasi awal saya di situ. Tapi dulu belum sebanyak sekarang. Kalau yang sekarang kan di YouTube saya udah lebih dari 100 macam pola yang saya bentuk. Ini udah jadi. Ini saya taruh di sini. Ini. Nah, ini aneka bentuk kreasi lipat dari daun kelapa. Jadi kita punya budaya yang cukup keren dan nggak kalah sama budaya luar. Jadi kalau kita explore lebih dalam dan ulik dengan telaten, kita bisa dapat karya-karya baru dari sebuah hal yang sederhana. Contohnya janur ini. Untuk pengembangannya sendiri kan kemarin dari mulai saya bikin aksesoris buat tari, terus kemudian payung tradisi dan yang saya ganti dengan daun lontar di situ. Kemudian saya kolaborasi sama desainer yang cukup kondang, Mbak Dian Urip, dan bisa beberapa tempat juga di festival payung, kemudian ada di Heaven Suite Bali, kemudian waktu kita pameran di Thailand, saya ngisi workshop dan beliau juga fashion show di sana. Kita kolaborasi aku lupa namanya, semacam mahkota dari daun kelapa itu saya yang bikin. Kalau yang di festival Garuda itu untuk mahkotanya bentuk kayak burung Garuda gitu, jadi ada sayapnya di kiri kanan kayak gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Besok saya lanjutin ke tutorial selanjutnya. Jadi ini macamnya masih banyak, jadi saya share 3 macam dulu aja. Oke, jangan lupa tonton juga di channel saya Sigit Paripurno Janur di YouTube, dan kreasi lipat juga.
Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam.